Bagaimanapun kondisinya, kita tetap bersukacita karena bagaimanapun kondisinya, kebenaran tidak pernah berubah bahwa Tuhan Yesus mengasihi saya dan saudara. Dan bukan kasih teori, bukan kasih retorika, tapi kasih yang sejati, kasih yang sungguh-sungguh. Pagi ini kita sudah menerima perjamuan Tuhan sebagai ingatan, ya, sesuai dengan yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus, mengingat kematiannya, ya, pengorbanannya, salibnya. Dan itu sebuah peristiwa sejarah yang benar-benar terjadi. Dia Tuhan yang menjadi manusia, menjadi serupa dengan hamba, ya, rela mati menjadi korban untuk menebus dosa kita. Dia rela dihukum, ya, bahkan terkutuk, ya, karena orang yang disalibkan adalah orang yang terkutuk. Tapi itu terjadi bukan sebab dia terkutuk karena perilaku yang buruk. Dia menerima menjadi kutuk supaya kita yang terkutuk, ya, kutuk atas kita dipatahkan, ya, dan kita terbebas, kita merdeka, kita terlepas. Puji Tuhan. Semua telah dilakukan begitu rupa, ya, dan itulah yang kita ingat pagi hari. Itu adalah bukti kasihnya, tidak retorika, tidak hanya teori, tetapi sejati, dibuktikan, ya, diperagakan. Nah, mengingat apa yang telah Tuhan Yesus lakukan bagiku dan bagimu pagi hari ini, diharap sebagai motivasi, sebagai dorongan, sebagai penyegaran, supaya kita pun orang-orang kepunyaannya yang telah ditebus, yang telah dimerdekakan, yang telah dikasihi, mengasihinya dengan peragaan. Mengasihinya tidak hanya dengan puisi, nyanyian, kata-kata, tapi mengasihinya dengan bukti, ya, sejati. Bahwa ketika kesulitan datang melanda, kita tidak salah memahami Tuhan. Bahwa ketika kesukaran dan hidup terasa berat, terasa gelap, kita tidak salah memahami Tuhan dan berkata, mana Tuhan? Masihkah Tuhan peduli? Benarkah ada Tuhan? Dan seterusnya. Tidak. Ya. Dengan mengingat dan tak pernah lupa apa yang telah dilakukannya untukmu dan untukku. Dalam keadaan apapun, betapapun beratnya kesukaran hidup, yang kita katakan adalah seperti yang Rasul Paulus katakan.
apakah yang dapat memisahkan aku dari kasih Kristus? Pedang, kelaparan, ketelanjangan, apapun Rasul Paulus katakan. Dan Paulus telah mengalami itu semua. Apapun itu, semuanya telah Paulus alami. Dan di dalam semua pengalaman menghadapi kondisi dan keadaan itu, Paulus tidak pernah berkata, tidak pernah bergumam, adakah Tuhan? Mana Tuhan? Masih pedulikah Tuhan? Tidak. Ya. Spiritnya adalah tetap ikut Yesus, melayani Yesus, walau apapun terjadi. Nah, gitu. Jadi dengan kita disegarkan, kita diingatkan pada apa yang telah Tuhan Yesus lakukan untukmu dan untukku pagi hari ini, kiranya ya semangat kita untuk mengikut Dia, melayani Dia, mengasihi Dia dengan bukti, dengan peragaan itu lebih sungguh-sungguh lagi, lebih menyala-nyala lagi. Puji Tuhan. Haleluya. Besok dan lusa. Ya, jadi artinya kita telah berada di penghujung tahap 3 PSBB Kota Surabaya. Ya, pembatasan sosial berskala besar. Ya, Surabaya kaitannya dengan pandemi COVID-19, orang bilang sekarang bukan cuma zona merah, ya, zona merah pekat. Ya, beberapa malah ada yang dengan apa namanya, ya saya tidak tahu dengan lelucon apa memang begitu adanya, hitam katanya. Ya, jadi Surabaya zona hitam katanya. Sebab tingkat penularan dan sebagainya. Lalu tadi malam saya sempat komen orang yang bilang Surabaya status zona hitam. Saya komen, ya, hitam manis, ya, hitam manis. Biar status hitam, anak-anak Tuhan di kota ini tetap rasakan manisnya kasih Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi apapun status kota kita, jemaat di rumah jangan khawatir, jangan cemas. Tetaplah harapkan Tuhan. Tuhan akan tolong kota kita. Kalau PSBB tidak lanjut seri, ya saya bilang kalau, karena rupanya telah banyak yang memprediksi akan diperpanjang. Sama tetangga kita Sidoarjo dan Gresik juga seperti itu. Tapi bisa saja oleh sebab 1-2 pertimbangan khusus akan berakhir PSBB. Ya. Nah ini kalau PSBB berakhir, berarti kita akan masuk masa normal baru. Ya, normal baru. Era normal baru itu diterjemahkan secara Surabayaan itu mati karepmu, urip karepmu. Ya. Jadi sudah nggak pakai ditilang lagi segala macam, wis terserah warga. Tapi bukan dengan maksud tidak mau tahu atau masa bodoh, tidak. New normal ini diwacanakan justru untuk mendorong masyarakat lebih disiplin, ya, secara mandiri, menjaga kesehatan dan kebersihan sesuai dengan petunjuk WHO yang
diwujudkan atau dirupakan dalam SOP Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang sudah disosialisasikan gencar melalui model-model media. Ya. Jadi di era normal baru atau di era new normal, gereja termasuk sudah boleh beribadah dengan memberlakukan SOP ketat Kementerian Kesehatan. Nah, kita di gereja ini juga sudah bersiap. Bapak Ibu mungkin di beberapa sisi tempat ibadah kita ini tertempel macam-macam tulisannya. Sementara maklumi saja dulu. Karena itu sesuai dengan himbauan supaya rumah ibadah menjadi tempat terbaik, menjadi tempat yang menginspirasi bagaimana cara memperlambat penularan atau menghentikan penularan COVID-19. Maka di berbagai sisi ruangan di tempat ibadah kita ini sudah disiapkan wajib masker, ada tulisannya jaga jarak, physical distancing, kemudian cara batuk, bayangkan cara batuk juga diajar ya. Kemudian cuci tangan ya, lalu ada tes suhu badan sebelum masuk di ruangan. Nah, langkah-langkah seperti itu kita akan lakukan dalam ibadah dengan memberlakukan SOP ketat pada masa new normal. Nah, memang sesuai surat edaran Kementerian Agama ya, yang membina pelaksanaan ibadah di seluruh tanah air di masa pandemi ini, yang dibolehkan melakukan itu adalah tempat-tempat ibadah di daerah yang kurva, apalah istilahnya itu ya. Ya seperti sederhananya untuk dimengerti itu, yang daerahnya tidak sedang berlaku PSBB gitu. Nah, jadi kita doa supaya tanggal 19 selesailah PSBB Surabaya dan kita mulai coba melakukan ibadah komunal dengan memperlakukan SOP ketat Kementerian Kesehatan. Sebelum datang, saudara sudah dicek suhu badannya, dan nanti beberapa orang kita akan tugaskan untuk menjadi kiper. Jadi saudara akan diperiksa suhu badannya di bawah 37,5. Jangan dibalik ya. Jadi harus di bawah itu. Di atas itu Bapak Ibu harus pulang atau langsung diantarkan ke rumah sakit untuk diperiksa ya. Jadi juga KTP-nya mungkin akan dicek oleh kiper, karena lansia untuk sementara tidak boleh bergabung. Juga anak-anak dianjurkan untuk tetap menahan diri dan ibadahnya di rumah. Lalu mungkin tim kiper nanti di depan pintu masuk sekaligus memastikan saudara sudah menggunakan masker. Ya, saudara sudah menggunakan masker. Karena di gereja kita juga sudah siapkan petunjuk-petunjuk untuk mengingatkan wajib masker. Dan mungkin kiper juga akan menanyakan apakah bawa hand sanitizer. Ya kan? Kalau bawa itu lebih bagus. Kalau tidak bawa, tim kiper mungkin akan mengingatkan dan menghimbau supaya pada kesempatan berikutnya membawa. Nah, tim kiper sekaligus juga akan menyarankan Bapak Ibu untuk cuci tangan lebih dahulu di tempat cuci tangan yang sudah kita siapkan. Ya, dan sesudah itu Bapak Ibu berada di ruangan, dan di ruangan Bapak Ibu tetap akan jaga jarak. Ya, di pintu masuk Bapak Ibu nggak boleh berjejer terlalu dekat. Begitu pula nanti pada saat pulang, Bapak Ibu tidak boleh berkerumun dan berjabat tangan, apalagi cipokan, cipiki, nggak boleh ya. Jadi langsung pulang. Dan kemudian kita sama-sama saling mengingatkan supaya ibadah kita selama era new normal itu kita persingkat durasi ibadah kita. Nah, ini kesenangannya jemaat, ya, persingkat durasi ibadah ya. Jadi
Itulah yang akan kita lakukan. Jadi jemaat tetap bersabar. Sesudah dinyatakan PSBB berakhir, segera kita akan berkoordinasi para pelayan-pelayan untuk mempersiapkan itu, termasuk dengan menetapkan roster, ya, supaya siapa yang akan datang pagi, siapa yang akan datang sore. Yang belum terakomodir menurut kapasitas ruangan, maka kita harus pertimbangkan ibadah ketiga. Apakah itu di hari Minggu atau di hari lain? Nah, itu yang akan kita putuskan dalam koordinasi dengan pelayan-pelayan sesudah kita dengar PSBB berakhir. Kalau PSBB masih diperpanjang dengan semangat segera berpindah dari zona merah ke biru, ke kuning, ke hijau, nah kita sudah komitmen, dan ini komitmen yang konsisten, konsekuen dari awal. Kita bersama-sama dengan pemerintah berupaya. Jadi tetap online, ya, tetap online. Nah, apakah akhirnya nanti keputusannya kita tunggu tanggal 9. Ya, besok masih tanggal 8. Tanggal 8 itu ulang tahunnya Bu Gembala, ya. Jadi belum besok. Masih hari Selasa tanggal 9. Mudah-mudahan tanggal 9 PSBB berakhir, hitung-hitung kado buat Ibu Gembala. Karena Ibu Gembala ini yang sudah semangat. Ayo Lapin, ayo ibadah saja. Terbatas, jaga jarak. Nanti 20 orang katanya. Ibu Gembala sudah begitu rindu rupanya, ya. Nah, doakanlah supaya tanggal 9 selesai PSBB dan kita bisa wujudkan apa yang sudah sangat dirindukan oleh Ibu Gembala. Hitung-hitung itu jadi kado ulang tahunnya. Kalau PSBB sudah berakhir, jemaat gak perlu kasih kado sama Ibu Gembala. Anggap kadonya sudah dapat dari gugus tugas PSBB berakhir. Baik, firman Tuhan yang singkat kita dengar. Kita baca bersama-sama Markus pasal yang ke-6 ayat 30 mulai. Injil Markus pasal 6 ayat yang ke-30 sampai dengan 42. Cukup panjang, saya baca cepat, sudah di jam 8. Semoga 10 menit cukup untuk menyampaikan apa yang sudah saya siapkan. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu mecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan.
Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. 5 roti, 2 ikan. Kasih makan 5.000 orang, sisa 12 bakul. Ini mujizat. Jemaat di rumah katakan, ini mujizat. Dan itu mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Yesus juru selamat kita. Yesus yang kita ikuti. Bukankah kita orang Kristen? Orang-orang yang Kristus. Jadi jangan tinggalkan Yesus. Tetap ikut Yesus. Karena Yesuslah pertolongan ajaib yang selalu sanggup menolong kita. Menyatakan kepada kita solusi, ya, jalan keluar, pertolongan. Dia akan selalu bertindak untuk menolong kita dan tak pernah terlambat. Yang percaya katakan amin. Semua yang bilang amin tidak boleh pernah berpikir untuk tinggalkan Yesus. Puji Tuhan. Nah, pada waktu peristiwa ini, ya, kita telah membacanya dalam Markus pasal 6 ayat 30 sampai 44. Pada waktu peristiwa ini atau kejadian ini, ya, peristiwa ini terjadi dalam suasana, dalam situasi waktu itu Yesus menjadi sangat terkenal, kesohor, namanya tersiar kemana-mana tempat di seluruh wilayah Palestina. Dan yang mereka dengar Yesus mengajar dengan penuh kuasa, dan Yesus menyembuhkan banyak orang sakit, macam-macam penyakit, bahkan membangkitkan orang yang sudah mati. Yesus melakukan mujizat-mujizat besar yang belum pernah terjadi. Dan orang berusaha untuk bertemu dia. Orang berupaya untuk melihat dia dan apa yang dilakukannya. Di antara sekian banyak orang yang tiap hari berusaha untuk datang, tidak sedikit yang sakit, yang bermasalah dan mengharapkan penyelesaian, solusi, jalan keluar untuk masalah mereka. Apakah anaknya yang kerasukan setan, anaknya yang sakit kritis, macam-macam, atau dirinya sendiri yang meski sakit tapi masih bisa berusaha untuk mencari lokasi di mana Yesus dikabarkan akan hadir dan melakukan pelayanan. Nah, drama itu kita bisa rasakan ketika kita membaca ayat-ayat di dalam Markus pasal 6 ayat 30 sampai 44. Ya. Jadi sebegitu sibuk, sebegitu padat kegiatan, sampai kemudian Yesus berpikir sudah waktunya istirahat. Ya. Dan durasi istirahat pun Yesus katakan di dalam ayat 31 seketika, sebentar saja. Ya. Tapi lihat, waktu mereka mencoba cari tempat sepi untuk istirahat tanpa gangguan, Alkitab berkata orang-orang tahu, saya nggak tahu siapa yang membocorkan rencana. Tapi Alkitab mencatat mereka tahu kemana mereka akan pergi. Dan yang terjadi sebelum Yesus dan murid-murid sampai kepada tempat yang mereka rencanakan di Betsaida, ya, orang sudah kumpul di sana menunggu mereka. Ya kan, luar biasa. Jadi begitu tenar Yesus waktu itu dan begitu digandrungi. Ya. Kalau sekarang seperti siapa dia? Ya, saya nggak tahu di Indonesia seperti apa dia.
seperti pedangdut atau seperti artis TikTok, saya nggak tahu ya. Pokoknya dia kesor ya. Orang sampai bayangan saya adalah orang mau tidur malam itu sudah berpikir, besok kira-kira Yesus mau di mana lagi, saya mau ke sana, kayak gitu sudah. Dan akhirnya begitu tiba di tempat yang mereka sudah rencanakan untuk istirahat seketika, tidak istirahat. Ya. Melihat, akhirnya kan kita ketemu angka 5.000 mereka laki-laki. Melihat ribuan orang telah terkumpul di sana, Yesus lupa lelahnya. Yesus lupa capeknya. Yesus, Alkitab berkata, melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Ya. Dengar Bapak Ibu Jemaat, itu dari Hidup Surabaya yang di sini bersama tim online dan jemaat di rumah. Yesus tidak pernah terlalu lelah untukmu dan untukku. Dan ini berita baiknya. Kapanpun engkau datang kepadanya minta tolong, dia enggak akan pernah menjawabmu dengan kata-kata sik, ya, kon nang jobo sik, aku tak turu sik, ya. Sik, awakmu nang jobo sik, aku tak mangan sik. Dah. Yesus enggak akan pernah memberikan jawaban seperti itu kepadamu yang mau datang kapan saja berseru kepadanya minta tolong. Yang percaya katakan amin. Ya. Dia Tuhan yang penuh kasih. Dia Allah yang selalu peduli. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Bayangkan, gak jadi istirahat. Yesus malah mengajarkan banyak hal. Bukan banyak omong, ya, tapi kebenaran-kebenaran yang memuaskan dahaga rohani dari ribuan orang yang telah merindukannya. Ketika Yesus mengajarkan, ya, sampai banyak hal diajarkan, tak terasa hari sudah mulai malam. Nah, pembantu-pembantu Yesus, tim pelayan yang mendampingi Yesus, benar juga kasih kayak semacam catatan gitu kalau kita aplikasikan sekarang. Lagi ngomong ya, lagi ngajar, ya. Ada panitia timekeeper, ya, kasih catatan. Ini udah malam, suruh mereka pulang, suruh mereka beli roti, makanan mereka sendiri, cari penginapan sendiri. Tapi Yesus berkata kepada murid-murid, kamu harus memberi mereka makan. Nah, luar biasa. Yesus tidak hanya peduli pada kebutuhan spiritual kita, tapi Yesus juga peduli kebutuhan jasmani kita. Dia sungguh Allah, sumber keperluan kita, baik secara rohani pun secara jasmani. Dan dia gak pernah alami kesukaran untuk tugas memelihara jasmanimu dan rohanimu. Ya. Dalam perjanjian lama, menurut jadwal bacaan Alkitab kita setahun, kita udah ketemu Usia, ya, raja, ayahnya Yotam. Ya. Dia mengalami pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Nah, jadi Tuhan tidak pernah kehabisan akal. Tuhan tidak pernah lelah dalam melakukan tugasnya, memelihara umatnya, memelihara orang-orang kepunyaannya. Kamu harus memberi mereka makan, Yesus katakan kepada murid-murid. Dan ibu bapak sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kami harus membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan, 5.000 orang.
murid-murid pasti sudah memperhatikan sejak pagi atau sejak siang. Sudah hampir malam, mereka udah bisa taksir jumlah massa yang berhimpun hari itu. Sejumlah besar roti diperlukan untuk benar-benar bisa memberi mereka makan. Tapi perhatikan ayat-ayat selanjutnya. Yesus tidak sedang berpikir sama seperti yang dipikirkan oleh murid-murid untuk mengupayakan roti seharga 200 dinar. Yesus berkata, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Mereka periksa, mereka dapati konon 5 roti 2 ikan ini adalah bekal 1 anak. Jadi bayangkan. Jadi 5 ikan dan 5 roti 2 ikan ini sebenarnya cuma cukup untuk 1 anak. Ya, ini 1 anak cukup untuk seorang Mas Dian. Kurang dikit untuk seorang Mas Bagas. Kurang banyak untuk Pak Gembala. Pak Gembala makannya banyak. Tapi dari sanalah 5.000 orang laki-laki itu makan dan bahkan sisa 12 baku. Berapa? Sisa berapa? 12 baku. Mujizat. Ya. Ajaib. Dan itu akan terjadi lagi. Dan itu bisa terjadi. Dan itu akan terus terjadi. Kalau kita tetap percaya. Kalau kita tetap beriman. Mujizat belum berakhir, Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Harap pada Tuhan dan dengan iman nantikan pertolongannya. Dia bertindak dengan ajaib. Engkau melihat dirimu, keterbatasanmu, kekuranganmu, krisismu hari ini. Dan engkau menjadi takut, engkau menjadi gelisah, mahmu kambuh, darah tinggimu naik. Bukankah menurut ahli segala penyakit itu bermula dari pikiran? Karena cemas, karena khawatir sebab melihat minim, krisis, terbatas, hampir habis. Maka muncul banyak penyakit, makin parah. Saya mengundang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan untuk melihat Yesus sekarang. Lihatlah dia. Dia belum berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tidak pernah berubah. Dia mengasihimu dan dia sanggup bertindak untuk menolongmu. Dia dapat melipat gandakan kekuranganmu. Dia dapat melakukan sesuatu yang besar dari yang kecil yang engkau punya, asal engkau percaya, beriman, dan berserah penuh kepadanya. Ilmumu mungkin kecil, pengalamanmu minim, hartamu nggak ada, segala macam. Tapi apa yang ada padamu kalau engkau percaya, Tuhan dapat berkati itu dan menjadi berlimpah-limpah. Yang percaya katakan amin. Makin keras aminnya, makin cepat selesai khotbahnya. Saya tidak dengar karena dari rumah tidak kedengaran di sini. Mengucap syukur adalah juga awal dari mujizat. Lihat, dengan tangan yang memegang 2 ikan 5 roti, Yesus mengajar supaya kita melakukan hal sama. Bersyukurlah untuk 5 roti dan 2 ikan. Bersyukurlah untuk sedikit yang ada. Bersyukurlah untuk kurang. Bersyukurlah untuk krisis. Bersyukurlah untuk sulit. Dan lihat ke atas kepada Tuhan. Engkau tidak akan binasa karena sedikit. Engkau tidak akan binasa karena kurang. Engkau tidak akan binasa karena terbatas. Kalau matamu melihat kepada Tuhan dan percaya, dari sedikit itu, dari kurang itu, dari terbatas itu, Tuhan nyatakan kuasanya dan menjadi berlimpah-limpah. Yotam anak Usia melakukan hal sama seperti ayahnya. Meskipun ayahnya di akhir hidup salah ya, karena sesudah menjadi kuat karena pertolongan Tuhan, dia menjadi sombong.
dia kena kusta sampai akhir hidupnya. Maka hati-hati kalau sudah Tuhan tolong dan berlimpah, jangan sombong seperti Uzia nanti, kusta sampai mati. Yotam dikisahkan oleh Alkitab dalam 2 Tawarik pasal yang ke-27 yang mengarahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan apa Alkitab katakan? Dia menang, dia kuat, dan dia dihormati. Ibu bapak, arahkan hidupmu kepada Tuhan. Itu. Yang utama, yang pertama, yang terpenting, inti dari inti yang harus jemaat lakukan di segala keadaan. Arahkan hidupmu kepada Tuhan. Dengan berapa roti yang ada di tangan, berapa ikan yang ada di tangan, dengan berapa modal yang ada, dengan berapa kekuatan yang masih sisa, arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Tuhan akan bertindak dan engkau akan melihatnya kelimpahan pertolongan mujizat. Tidak ditulis dalam Markus pasal 6, tapi lihat dalam Yohanes pasal yang ke-6. Ini ungkapan Yesus selanjutnya sesudah mujizat memberi makan 5.000 orang. Dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat 51, saudara perhatikan. Yohanes ayat yang ke-50. Kita mulai dari ayat yang ke-50. Atau mulai dari ayat yang ke-48. Kalau saudara mundur di ayat-ayat sebelumnya, itu perikop yang menceritakan sama seperti yang kita lihat dalam Markus pasal yang ke-6. Ayat 48. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Ingat ini. Bangsa Israel 40 tahun di padang gurun makan mana. Apa itu mana? Roti dari sorga. Luar biasa, saudara ya. Itu pemeliharaan Tuhan. Jadi jangan pernah ragukan pemeliharaan Tuhan. Ada orang yang tinggalkan Yesus karena ragu pemeliharaan Tuhan. Salah besar. Dia lupa apa yang telah Allah lakukan atas umatnya. Inilah roti yang turun dari sorga. Perhatikan ayat 50. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang telah kita makan tadi dalam peringatan akan kematiannya, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Haleluya. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Puji Tuhan. Ada pertanyaan, 12 bakul itu untuk apa ya? Memberi makan yang belum makan. Amin. Memberi makan yang belum makan. Ibu bapak sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, waktu mujizat terjadi, orang ikut Yesus, orang cari Yesus. Tapi waktu Yesus mulai bicara tentang tanggung jawab ikut Yesus, bahwa aku di dalam kamu, kamu di dalam aku, harus hidup seperti aku, mengasihi, peduli, jadi berkat, pikul salib. Perhatikan ayat 66 dalam Yohanes
pasal yang ke-6. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Kita telah mengingat, saya sudah bilang tadi, saya berharap sudah kita disegarkan, sudah kita diingatkan pada apa yang telah Yesus lakukan untukmu dan untukku. Kita lebih sungguh-sungguh lagi memperagakan, tidak berteori, tidak beretorika, memperagakan, membuktikan sejati kasih kita kepada Kristus. Ibu Bapak sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita percaya pemeliharaannya, kita percaya pertolongannya pada tiap kesukaran yang kita alami. Bukan dipahami secara kepentingan diri sendiri, tapi harus dipahami secara kepentingan bersama, supaya kita menjadi berkah. Pasti sisa 12 bakul. Dan 12 bakul itu untuk mereka yang belum makan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pertolongan Tuhan padamu itu harus diteruskan. Itu harus dibagikan. Karena engkau pengikutnya. Dia ada di dalam engkau di dalam dia. Engkau harus seperti dia. Murid-murid telah diingatkan ketika murid-murid bilang, suruh mereka pergi Tuhan, suruh cari roti sendiri, suruh cari penginapan sendiri. Itu pola pikir wajar, logika, iya dong. Orang harus urus dirinya sendiri. Tapi Yesus mengajar lain. Kamu yang harus memberi mereka makan. Ini harus menjadi spirit para orang-orang kepunyaan Yesus. Bahwa ya, orang harus urus dirinya sendiri. Tapi sebagai orang-orang yang beriman kepada Tuhan, ingat, berkat Tuhan untukmu itu untuk diteruskan. Setelah engkau kenyang, ya. Setelah engkau kenyang. Kenyang loh ya, jangan kekenyangan. Setelah engkau kenyang. Ya. Puji Tuhan. Ibu Bapak sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tidak heran tentang kerajaan sorga, tentang kerajaan Allah. Yesus berkata dalam perumpamaannya di Matius pasal yang ke-25. Dia akan datang. Raja itu akan memisahkan orang-orang, bangsa-bangsa. Yang di sebelah kanannya seperti domba-domba, yang di sebelah kirinya seperti kambing-kambing. Dan domba-domba yang dikategorikan domba-domba di sebelah kanan itu adalah mereka yang memberi makan ketika dia lapar, yang memberi pakaian ketika dia telanjang, yang memberi tumpangan ketika dia jadi orang asing. Waktu orang-orang yang dikategorikan domba-domba di sebelah kanannya bertanya, kapan engkau lapar kami memberi makan? Kapan engkau haus kami memberi minum? Kapan engkau jadi orang asing kami memberi tumpangan? Raja itu akan berkata kepada orang-orang yang dikategorikan domba di sebelah kanannya, ketika engkau melakukan segala sesuatu untuk orang yang paling hina ini, engkau melakukannya untuk. Ini sebuah kalau saya istilahkan tarik benang lurus dari Markus 6 ayat 30 sampai 42, kemudian Yohanes 6 ayat 48 sampai dengan 53. Bapak Ibu, kemudian Matius 25 dalam perumpamaan raja memisahkan domba dan kambing. Perhatikan, masuk surga tidak masuk surga. Ya. Menerima kota yang baru, Yerusalem baru, bumi yang baru, mahkota kemuliaan atau tidak. Rupanya itu ditentukan oleh kualitas iman, sejatinya iman. Orang pengikut Yesus, orang beriman kepada Yesus adalah orang yang
hidupnya seperti Yesus. Puji Tuhan. Tidak hanya semangat ingin mengalami mujizat, tidak hanya dengan semangat ingin melihat mujizat, tapi selangkah lebih maju dengan pertolongan Tuhan jadi mujizat untuk orang lain. Tuhan menolong kita. Roh Kudus yang sama yang memampukan rasul-rasul, murid-murid pada gereja mula-mula, Roh Kudus itu juga yang menyertai kita, supaya setiap kita menjadi mujizat bagi yang lain, seperti Yesus telah melakukan mujizat kepada kita. Puji Tuhan.